Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas agar bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Bagi yang nama-namanya dipanggil, silakan jawab hadir ya. Della Angelina Fitri, Hadir, Ibu. Nara Mayangsari, Hadir, Bu. Syarifah Safitri. Hadir, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini semuanya dapat hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran dengan tema pahlawan. Dengan subtema pertama, perjuangan para pahlawan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan pengertian pahlawan dan sikap-sikap kepahlawanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah membaca teks cerita Raja Purnawarman, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Yang ketiga, setelah mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan materi. Pahlawanku, perjuangan para pahlawan. Anak-anak sekalian, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Coba sekarang, Della Angelina Fitri, kemukakan menurut pendapat kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan. Menurut saya, pahlawan adalah orang yang berjuang melawan penjajah. Ya, benar. Kalau menurut Della, pahlawan adalah orang yang berjuang melawan penjajah. Kalau menurut Syarifah, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sudah meninggal sebelum merdeka. Ya, benar. Menurut Syarifah, pahlawan adalah orang yang sudah meninggal sebelum merdeka. Kalau menurut Nara, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, benar. Jadi, pahlawan adalah sebutan bagi mereka yang luar biasa berjasa bagi bangsanya. Melalui sosok pahlawan, simbol tentang perjuangan, membela kebenaran, dan pengorbanan senantiasa dipelihara dan diwarisi dari generasi ke generasi. Pahlawan adalah
Mereka yang berjuang melawan penjajah dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raga demi memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, amati gambar di bawah ini. Nara Mayangsari. Berdasarkan pengamatan yang kamu lihat di gambar tersebut, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Seorang anak membantu nenek-nenek menyeberang jalan, Bu. Ya, benar. Di sana menceritakan bahwa ada seorang anak yang membantu seorang kakek untuk menyeberangi jalan. Perlu anak-anak ketahui bahwa kita memang bukan seorang pahlawan yang berjuang dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raga demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena kita hidup di zaman sekarang, bukan di masa lalu, yaitu pada saat Indonesia sudah merdeka. Tetapi, sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, kita wajib menghargai jasa para pahlawan sebagai wujud kecintaan kita pada tanah air ini. Sebagaimana yang diceritakan pada gambar tersebut, bahwa menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut dengan membaca teks cerita berikut, yaitu Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Syarifah Syafitri, silakan dibaca teks ceritanya. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Cukup, Syarifah. Syarifah, cukup. Selanjutnya, silakan Dela. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Baik, cukup Dela. Silakan dilanjutkan Nara. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Lanjut, Nara. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Ya, terima kasih. Berdasarkan cerita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sikap kepahlawanan yang dapat diambil dari kisah Raja Purnawarman, yaitu yang pertama, sikap kepemimpinannya yang dermawan dengan mengutamakan kepentingan masyarakatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, sikap kepemimpinannya yang berani untuk melawan musuh demi kesejahteraan masyarakatnya. Karena mengingat waktu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kepada anak-anak sekalian yang ingin bertanya terkait materi yang belum
dipahami atau tidak dimengerti, dipersilakan. Sepertinya sudah mengerti semua ya, sehingga tidak ada yang bertanya. Karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian sebagai refleksi. Pertanyaannya cuma satu kok, nggak susah-susah. Coba, Nara Mayangsari, apa yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Sikap-sikap kepahlawanan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar. Kita dapat, meskipun kita bukan seorang pahlawan, tetapi kita dapat menerapkan sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air ini. Untuk minggu depan, kita akan melanjutkan pembahasan dari teks cerita Raja Purnawarman. Silakan diulang dan dibaca kembali teks cerita tersebut karena pada awal pertemuan Ibu akan meminta kalian untuk menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan jangan malas untuk terus belajar dan berdoa karena keberhasilan adalah bukan milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.